Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Guru. Kali ini kita akan membahas salah satu negara anggota ASEAN, yaitu Laos. Laos adalah negara anggota ASEAN yang beriklim tropis. Wilayah Laos terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi. Laos adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui jalur laut. Laos mengandalkan sektor pertanian. Dalam bidang atau dalam sektor pertanian, ini terdapat 72% bahkan lebih yang menyerap tenaga kerja. Jumlah transportasi dan sarana telekomunikasi yang ada di Laos ini masih sedikit dan terbatas, sehingga hal ini menjadi kendala bagi Laos untuk mengembangkan usahanya di bidang perekonomian. Ekspor utama Laos berupa hasil tambang seperti timah, biji besi, kayu, dan lain sebagainya. Laos juga melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Negara kedua adalah negara Singapura. Singapura adalah negara anggota ASEAN yang beriklim tropis, kemudian lembab dan turun hujan yang cukup tinggi. Mata pencarian penduduk Singapura lebih menitik beratkan pada sektor industri, target oriented, dan kemampuan yang cukup tinggi dalam berkompetisi membuat penduduk Singapura banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Singapura adalah negara yang perekonomiannya ditopang dari sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Kebanyakan wilayah Singapura ini dijadikan sebagai objek wisata, sehingga hal inilah yang mengakibatkan Singapura mampu menjadi negara yang maju di kawasan Asia Tenggara. Jalur dan posisi Singapura yang strategis, yaitu jalur transito dunia, ini adalah keuntungan bagi Singapura. Bahkan Singapura punya kekuatan industri di dunia. Meskipun Singapura terbatas akan sumber daya alam, namun hal ini tidak menjadi suatu kendala bagi Singapura. Semangat yang tinggi dalam bidang industri dan perdagangan serta pariwisata mampu menjadikan Singapura sebagai negara yang kaya di kawasan Asia Tenggara, bahkan sejajar dengan negara-negara Eropa.